Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari anime Licorice Recoil episode pertama. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Pada awal anime ini, kita diperlihatkan suasana di Jepang, terutama di kota Tokyo, yang mana saat ini kota Tokyo menjadi salah satu kota yang aman dan damai. Hal ini dikarenakan sebuah organisasi khusus bernama TA menugaskan pasukannya yang berisikan gadis-gadis terlatih untuk memberantas orang-orang yang melakukan tindak kejahatan. Pasukan gadis-gadis tersebut disebut sebagai Licorice. Para Licorice terlatih tersebut akan disebar di berbagai tempat dan membaur di lingkungan masyarakat dengan menyamar menjadi gadis sekolahan. Selain itu, mereka juga diberikan izin untuk mengenakan senapan yang digunakan untuk membunuh para penjahat. Lanjut, kita masuk ke inti cerita. Di sini kita diperlihatkan seorang gadis yang juga merupakan anggota dari Licorice. Ia bernama Chisato. Chisato sendiri dikatakan sebagai anggota Licorice terbaik sepanjang masa. Lalu saat ini Chisato dihubungi senseinya yang bernama Mika untuk pergi membantu Licorice yang lain menghadapi organisasi yang melakukan transaksi jual beli senjata ilegal di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata terdapat salah satu anggota Licorice yang saat ini sedang disandra, sehingga anggota Licorice yang lain tidak bisa sembarangan mengambil tindakan. Ditambah lagi, saat ini kantor pusat DA sedang tersadap oleh seseorang yang tentunya membuat anggota Licorice yang lain makin kesulitan dalam mengambil keputusan. Namun belum sampai Chisato beraksi, di sini terdapat salah satu anggota Licorice yang bernama Takina tiba-tiba mengambil tindakan sendiri tanpa perintah dari atasannya. Ia pun langsung menembak ke arah penjahat-penjahat tersebut sampai tewas. Dan untungnya anggota Licorice yang ditawan tersebut tidak ikut tewas. Lalu karena tindakan ceroboh yang dilakukan Takina sebelumnya, organisasi TA tidak bisa melacak keberadaan anggota lain dari penjahat tersebut. Sehingga saat ini Takina pun dihukum dengan dipindahkan di tempat Chisato yang berada di sebuah kafe bernama Licorico agar Takina bisa belajar dari Chisato. Dan alasan lain Takina dipindahkan karena organisasi yang sedang melakukan transaksi senjata ilegal saat itu ternyata hanyalah sebuah pengalihan dan tak benar-benar sedang melakukan transaksi senjata ilegal. Lalu karena saat itu Takina telah membunuh seluruh penjahat yang ada di sana, Kusunoki yang merupakan pimpinan dari DA memutuskan untuk memindahkan Takina dari DA agar DA tidak disalahkan karena dianggap telah membunuh seseorang tanpa sebuah bukti. Lanjut, saat ini kita diperlihatkan Takina yang sudah pindah di cafe Licorico. Sebenarnya pemilik dari Licorico dan juga merupakan sensei dari Chisato yang bernama Maki tadi masih memiliki hubungan dengan DA. Di kafe tersebut kita juga diperlihatkan selain Chisato terdapat seorang onesan yang juga bekerja di sana. Onesan tersebut bernama Mizuki. Mizuki sendiri dulunya juga mantan Licorice yang satu kamar dengan Chisato. Dan saat ini Mizuki memilih untuk menjadi seorang intelijen. Di sini Chisato merasa sangat senang karena ia bisa memiliki teman sebaya yang juga bekerja di sana. Seketika itu Chisato pun mengajak Takina berkeliling di sekitar tempat Licorico.
Di sini selama bersama Chisato, Takina masih merasa kebingungan dengan tingkah Chisato. Yang mana selama bersamanya, Takina hanya merasa diajak bermain, menikmati hari-hari Chisato, seperti mengantar barang dan menolong seseorang. Sehingga membuat ekspektasi dari Takina terhadap Chisato pun turun. Karena sejak awal, Takina beranggapan dengan belajar sesuatu dari Chisato yang merupakan licorice terbaik, ia bisa kembali lagi ke DA. Hingga suatu ketika Chisato diminta tolong seorang detektif untuk menangani seseorang yang sedang terkena masalah. Dan beberapa saat kemudian, Chisato dan Takina pun bertemu dengan klien tersebut di sebuah kafe. Ia bernama Saori. Di sini Saori mengatakan bahwa setelah ia mengunggah foto bersama pacarnya yang berada di suatu tempat yang mana 3 jam setelahnya terjadi sebuah ledakan di sana. Dan sejak saat itu, ia selalu dikirimi pesan negatif oleh seseorang. Lalu setelah Chisato dan Takina melihat foto tersebut, ternyata di belakang foto Saori terdapat penjahat yang sebelumnya melakukan transaksi jual beli senjata ilegal. Chisato yang mengetahui hal tersebut memutuskan untuk menginap di rumah Saori bersama Takina agar bisa mengawasi Saori. Di sini Chisato meminta Takina dan Saori untuk pergi terlebih dahulu karena ia akan mengambil peralatan menginapnya. Lalu saat Takina dan Saori di tengah perjalanan, tiba-tiba di belakang mereka terdapat penjahat yang diduga merupakan penjahat yang melakukan transaksi senjata ilegal. Takina yang mengetahui hal tersebut, awalnya Takina sengaja menjadikan Saori sebagai umpan agar ia bisa menghabisi penjahat-penjahat tersebut. Lalu tak lama kemudian, Chisato pun datang ke tempat tersebut. Ia pun melarang Takina untuk membunuh penjahat-penjahat tersebut. Di sini Chisato menyuruh Takina untuk menembak drone yang mengintai mereka, sedangkan Chisato akan menangani langsung penjahat-penjahat tersebut. Singkat cerita, Chisato berhasil mengatasi penjahat tersebut tanpa melukai mereka. Bahkan senjata yang digunakan Chisato merupakan pistol dengan peluru karet, dan akhirnya Saori pun bisa selamat. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pria berjas yang terlihat misterius sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki nama samaran Walnut. Lalu tak lama kemudian, pria itu meletakkan sebuah gedung yang ada di sekitar sana. Lalu keesokan harinya, kita diperlihatkan kondisi di cafe Licorico. Di sini Chisato mengatakan kepada Mika dan Mizuki bahwa jika pihak Licorico bisa terlebih dulu mengatasi penjahat yang melakukan transaksi senjata ilegal sebelum DA, mereka bisa membuat Takina kembali ke DA. Dan di sini sepertinya Takina menyetujui rencana dari Chisato. Lalu saat ini ia pun mau mengikuti arahan dari Chisato. Dan di akhir episode, tak lama kemudian datang seorang pelanggan yang membuat Mika cukup terkejut. Yap, orang tersebut adalah pria misterius yang sebelumnya meledakkan sebuah gedung. Oke, untuk pembahasan anime Licorice Recoil episode pertama cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.